Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 A, B, C. Hari ini kita akan mempelajari bimbel, materi bimbel yang sebenarnya sudah Pak Guru sampaikan. Tetapi bagi kalian yang kemarin tidak sempat ikut bimbel atau ingin mempelajari lagi tentang materi bimbel, mari kita sama-sama pelajari kembali tentang materi bimbel 1 IPS ini. Baik, sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, bimbel IPS. Nah, di bimbel pertama ini kita akan belajar lebih banyak mengenai sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu tentu panjang sekali, ya, dari mulai belum terbentuk Indonesia sampai dengan saat ini. Namun, Pak Guru di sini akan membagi beberapa fase, ya, sejarah Indonesia agar lebih mudah dipahami, ya, beberapa fase atau beberapa tahapan sejarah Indonesia. Baik, ini kita mulai dari masa kerajaan dan kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Bangsa asing di sini Pak Guru lebih menekankan kepada bangsa-bangsa Eropa, ya. Karena sebelum Eropa datang, Indonesia atau Nusantara dulu sudah menjalin kerjasama perdagangan terutama dengan negara-negara Asia lain seperti India, Arab, Cina, dan lain sebagainya. Ya, masa kerajaan ini tentu Indonesia belum terbentuk. Ya, Indonesia saat itu masih terbagi-bagi menjadi beberapa kerajaan, ya, dari mulai kerajaan yang bercorak Hindu, Islam, Buddha, ya, dan lain sebagainya. Ini dimulai sekitar tahun 800 Masehi sampai kedatangan bangsa asing pertama itu tahun 1511 Masehi, ya. Kerajaan-kerajaan di Nusantara, kemudian bangsa asing atau bangsa Eropa ini tiba pertama di Indonesia. Nanti kita akan bahas negara mana saja yang pertama kali datang ke Indonesia. Kemudian garis waktu yang kedua adalah upaya merebut kemerdekaan. Nah, kenapa ada upaya merebut kemerdekaan? Karena ternyata setelah kedatangan bangsa asing di Indonesia ini, bangsa asing tersebut atau bangsa Eropa ini tidak hanya ingin melakukan perdagangan, tetapi mereka ingin merebut kemerdekaan dan juga menjajah negara kita. Nah, setelah kita berhasil dijajah, tentu kita sebagai bangsa Indonesia tidak tinggal diam saja. Kita berusaha merebut kembali kemerdekaan dari para penjajah tersebut. Nah, ini dimulainya sekitar tahun 1600-an sampai ini kita berhasil merebut kemerdekaan tahun 1945, ya. Nah, pada masa inilah terjadi berbagai perlawanan di daerah dan juga muncullah pahlawan-pahlawan yang memimpin perlawanan terhadap penjajah di daerahnya masing-masing, ya, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai cerita dari pahlawan-pahlawan tersebut. Nah, tahun 45 pun kita merdeka, ya. Namun sebelum kemerdekaan itu benar-benar kita raih, ini ada peristiwa penting yang harus kalian ketahui, yaitu peristiwa sekitar proklamasi. Ini berarti tahun 45, ya, sekitar tahun 45 pertengahan, ya. Kita merdeka bulan Agustus tahun 45. Tetapi jauh sebelum itu, beberapa hari sebelumnya kita mempersiapkan kemerdekaan. Ini pun tidak berjalan dengan mulus, tetapi banyak rintangan-rintangan yang harus kita hadapi dalam mempersiapkan proklamasi ini, ya. Beberapa peristiwa penting sekitar proklamasi yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu, ya, setelah dua kota mereka, Hiroshima dan Nagasaki, itu dibom oleh sekutu.
Kemudian ini ada peristiwa Rengas Dengklok. Seperti apa peristiwa Rengas Dengklok? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan puncaknya adalah saat pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Ya, dan inilah sebagai penanda bahwa kita sudah merdeka. Namun, sekalipun kita merdeka, nah di garis waktu yang berikutnya adalah upaya kita mempertahankan kemerdekaan. Kenapa ada upaya mempertahankan kemerdekaan? Karena setelah tahun 45, setelah kita membacakan kemerdekaan atau teks proklamasi, bangsa asing, terutama Belanda dan sekutunya, ini masih ingin menjajah Indonesia, ingin merebut kembali kemerdekaan sudah kita raih. Maka kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih ini. Ini dari tahun 45 sampai kurang lebih tahun 49. Ini bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa terutama dan sekutu ini berusaha merebut kembali kemerdekaan sudah kita raih, ya. Dan yang terakhir, fase yang saat ini kita sedang alami, yaitu fase mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan sudah diraih. Nah, inilah tugas kita saat ini. Ini kurang lebih adalah garis waktu sejarah Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, kedatangan bangsa asing, ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal, bangsa asing di sini Bapak akan soroti adalah bangsa Eropa. Ya, bangsa Eropa ini yang pertama kali datang sekitar tahun 1511 adalah bangsa Portugis atau bangsa Portugal kalau sekarang nama negaranya. Kemudian 11 tahun kemudian baru penjelajah dari Spanyol datang ke Indonesia. Nah, Belanda sendiri itu datang ke Indonesia tahun 1596. Tetapi bangsa Belanda yang paling lama yang menduduki Indonesia, ya. Kemudian tujuan bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia atau ke berbagai negara sebenarnya, bukan ke Indonesia. Mereka mempunyai 3 tujuan utama. Lebih dikenalnya dengan nama 3G. G yang pertama, nah tujuannya adalah gold atau mencari kekayaan dari negara-negara lain, negara-negara baru, dengan melakukan perdagangan maupun dengan melakukan penjajahan. Kemudian glory atau kejayaan. Mereka ingin memperluas wilayah negaranya atau ingin mendapatkan negara jajahan baru. Kemudian yang ketiga adalah gospel atau mereka ingin menyebarkan agama atau kepercayaan yang mereka anut. Nah, kemudian ini adalah peristiwa Rengas Dengklok, ya, yang tadi kita sudah bahas di awal. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 45. Ini sehari sebelum kita merdeka. Apa yang menarik di peristiwa Rengas Dengklok ini? Jadi pada saat itu ada sebuah perdebatan. Ketika Jepang sudah menyerah kepada sekutu, ini terjadi perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, sementara golongan tua ingin proklamasi dipersiapkan dengan matang. Karena tidak menemui titik temu, akhirnya pimpinan golongan tua, yaitu Soekarno-Hatta, ini dibawa oleh para pemuda, ya, dibawa ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu sebuah wilayah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, di Rengas Dengklok inilah terjadi kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua, ya. Kesepakatannya waktu itu akan kita bahas, ya. Nah, golongan muda saat itu diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan tua diwakili oleh Soekarno-Hatta. Kemudian, nah, kesepakatannya yaitu tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah mereka berkumpul di Rengas Dengklok, akhirnya tercipta sebuah keputusan bahwa proklamasi akan segera dibacakan, ya. Tepatnya besok hari, tanggal 17 Agustus tahun 45. Kenapa Soekarno-Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok? Ini salah satu alasannya adalah supaya Soekarno-Hatta ini tidak mudah dipengaruhi oleh Jepang. Jadi
kalau masih di Jakarta, kemungkinan Soekarno-Hatta akan dipengaruhi oleh Jepang, sehingga kemerdekaan akan lebih susah untuk disegerakan. Ya, maka Soekarno-Hatta ini dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Ini beberapa tokoh pada peristiwa sekitar proklamasi. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Sayuti Melik, dan Sultan Syahrir. Apa peran masing-masing tokoh ini? Baik, Insinyur Soekarno itu mempunyai peran, boleh catat ya. 1, beliau menyusun teks proklamasi. Yang kedua, beliau menandatangani teks proklamasi. Dan yang ketiga, beliau membacakan teks proklamasi. Sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta mempunyai peran dalam peristiwa proklamasi, yaitu menandatangani teks proklamasi dan mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Sayuti Melik ini mempunyai peran, yaitu beliaulah yang mengetik teks proklamasi. Ya, jadi ketika Bung Karno menyusun itu masih dalam tulisan, sedangkan diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sedangkan Sultan Syahrir ini adalah wakil dari golongan muda. Beliaulah orang yang pertama kali mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, dan beliau pun menyebarluaskan berita tersebut ke pejuang-pejuang yang lain yang ada di Indonesia, sehingga pejuang-pejuang kita mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Baik, nah upaya mempertahankan kemerdekaan ini tentu banyak ya. Nah, dari sekian banyak ini ada 2 peristiwa yang akan Bapak sampaikan. Yang ini peristiwanya boleh dibilang paling dahsyat ya. Yang pertama ada peristiwa Bandung Lautan Api. Ini kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 46 ya. Dalam 7 jam, 200.000 penduduk Bandung ini membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di sekitaran Bandung Selatan. Kenapa mereka membakar kota mereka sendiri? Jadi daripada misalkan saat itu Bandung jatuh kepada sekutu, kemudian kotanya akan dimanfaatkan oleh sekutu, rakyat Bandung ini lebih memilih untuk menghancurkan kota mereka dengan membakarnya supaya tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu. Dan benar saja, kota Bandung berhasil dikuasai oleh sekutu, tetapi ketika melihat bangunan sudah hancur, kemudian tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka sekutu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, inilah tujuannya, untuk supaya sekutu tidak bisa memanfaatkan bangunan yang ada di kota Bandung. Ini membuktikan bahwa orang-orang saat itu rela berkorban harta, nyawa, bahkan nyawa mereka sendiri ya, untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Ya. Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah peristiwa pertempuran di Surabaya. Ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Ya, ini dipimpin oleh Bung Tomo ya. Nah, ini pertempuran yang sangat dahsyat ya. Ini pertempuran sangat dahsyat di Surabaya, sampai-sampai kota Surabaya sendiri itu dijuluki sebagai kota pahlawan, dan tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, baik. Inilah upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan kita. Banyak diantaranya yang lain, tapi Bapak hanya bahas 2 saja. Baik. Nah, ini adalah materi untuk bimbel IPS ini. Kemudian, nah ini adalah latihannya ya. Latihannya kita coba ya. Kita coba latihannya. Misalkan saja ini mah ya. Misalkan kita acak saja. Baik. Nah, pertanyaan nomor 1, tujuan utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok adalah ini. Jawaban yang paling tepat adalah
Jawaban 1, ya, agar tidak terkena pengaruh Jepang. Kemudian pertanyaan berikutnya, cara yang bisa dilakukan oleh pelajar saat ini dalam mengisi kemerdekaan adalah yang ini? Tentu bukan. Belajar. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peperangan yang terjadi di Surabaya. Hari Pahlawan diperingati sebagai setiap tahun pada tanggal, ya, ini 10 November. Kemudian ini adalah tokoh proklamasi. Pertanyaannya, peran beliau, kecuali. Nah, ini kita harus tahu dulu siapa tokohnya. Ini adalah Soekarno. Kecuali, ya, berarti yang bukan peran beliau. Membacakan, betul. Menandatangani, betul. Nyusun, betul. Nah, yang mengetik itu bukan. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Kemudian, nah, untuk menghindari kota Bandung dijadikan markas oleh sekutu, warganya itu memilih untuk membakar kotanya sendiri, dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa tersebut menunjukkan sifat kepahlawanan, yaitu mana yang paling tepat? Jadi lebih memilih untuk membakar kotanya sendiri, rela berkorban. Baik. Berikutnya, inilah tokoh yang mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Yang mana? Opsi 1, 2, 3, atau 4. Ini Bung Hatta, ini Jenderal Sudirman, Sayuti Melik, Wage Rudolf Supratman. Jawabannya adalah yang opsi 1. Ya, kita kirim. Ya, insya Allah ini jawabannya betul semua. Ya, baik. Nah, itu materi untuk bimbel IPS hari ini. Baik, silahkan untuk menyimak video ini dan juga menyimak PowerPoint yang sudah Pak Guru sampaikan ke kalian, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.